Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Banjarharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMP Negeri 4 Banjarharjo. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 7A dengan materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami' dan Al-Basir. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, ini udah nunjukin semangat nih. Tadi suaranya ada yang cetar membahana. Ya. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat nanti dari awal sampai akhir. Oke? Teman-temannya hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Nihil ya, berarti tidak ada yang tidak masuk, semuanya masuk. Kemudian siap belajar hari ini? Siap. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku, pulpen dan lain sebagainya. Sudah. Sebelum kita belajar, ada satu hal yang ingin Pak Guru sampaikan ini. Terkait dengan kita sebagai siswa, peserta didik harus menunjukkan semangatnya. Siap? Nah, tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan ilmu nanti kita dapatkan manfaatnya. Ya. Kemudian yang kedua, lihat ke slide yang Pak Guru tampilkan. Ini. Manfaat mempelajari Asmaul Husna. Ada yang bisa nggak? Apa manfaatnya? Ya. Memperbanyak teman. Memperbanyak teman. Ada lagi yang lain?
Menambah ilmu. Oke, menambah ilmu, memperbanyak teman. Ya, Asmaul Husna. Nah, itu manfaatnya nanti kita mengenal nama-nama Allah. Ya, mengenal nama-nama Allah. Nanti bisa ketika kita sudah mengenal nama-nama Allah, nanti kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Materi yang akan kita bahas tentang apa? Asmaul Husna. Nah, nanti tidak semua Asmaul Husna yang kita bahas. Cuman 4 yang kita bahas. Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Itu hanya 4 yang kita bahas ya. Tidak 99-nya, enggak. Ya. Nah, penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Tolong Saudari Tasya bisa dibaca, Nok? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong. Nah, itu P5 yang akan kita capai pada pagi hari ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga bergotong royong. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan pagi hari ini itu ada 3. Ya, coba yang pertama, Ananda April untuk dibaca. Melalui metode pembelajaran PBL, peserta didik dapat memahami sifat dan makna Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, yang pertama, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, yang kedua coba Ananda Pia untuk dibaca. Diskusi, peserta didik dapat menyebutkan format Husna, Nah, yang kedua, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menyebutkan contoh Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah, coba Waal untuk dibaca. Melalui metode kebiasaan, peserta didik dapat menerapkan perilaku sebagai pengamalan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, yang ketiga, melalui metode pembiasaan, peserta didik dapat menerapkan perilaku sebagai pengamalan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita usahakan capai pada pertemuan pagi hari ini. Ya, sudah siap ya? Siap alat tulisnya? Tidak ada yang bercanda, nanti barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, saatnya kita untuk serius. Nah, teknik penilaian nanti Pak Guru gunakan 3 dalam pagi hari ini. Ya, yang pertama penilaian sikap. Nah, ini nanti sikapnya dinilai. Yang kedua ada penilaian formatif, nanti ada tugas diskusi. Dan yang ketiga ada penilaian sumatif, nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi itu 3 penilaian yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Jelas semuanya? Jelas? Oke, jelas ya. Nah, tadi materi yang akan kita bahas tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yang dibahas berapa? 4. Apa saja? Nah, berarti itu Asmaul Husna yang akan kita bahas. Oke, pertama, sebagai pemantik.
ya, supaya kita lebih mengetahui, terangsang untuk lebih mengetahui pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian mengenal nama-nama Allah dalam Asmaul Husna? Mengenal nggak? Mengenal. Ada yang bisa sebutkan salah satunya? Apa, Ari? Ar-Rahman. Ada lagi? Al-Malik. Ada lagi? Al-Qudus. Ada lagi? As-Salam. Ar-Razak. Ya. Sesuai nama Pak Guru ada juga Asmaul Husnanya. Ar-Rasyid itu ada. Ya. Kalau nggak salah Ar-Rasyid itu artinya yang diberi petunjuk. Ya, atau hamba yang cerdas. Nah, itu. Ya, jadi ini semuanya bisa nih, sudah paham salah satu atau menyebutkan salah satu Asmaul Husna. Ya. Nah, tadi kita tidak bahas semuanya, hanya 4. Yang kedua, berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Nah, alhamdulillah ini sudah pemahaman awalnya sudah ada, ya, sudah mengetahui. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Oke. Asmaul Husna. Nah, itu dari 2 kata ya. Asmaul Husna itu ada 2 kata, dari 2 kata. Asma dan Husna. Asma artinya apa? Nama-nama. Ini jamak ya. Nama-nama. Bukan mufrad, ini jamak. Yang kemudian husna artinya yang indah, yang mulia, boleh. Yang indah. Ya. Yang baik. Nah, itu boleh, ya. Nah, jadi secara utuh Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Itu nama-nama Allah, ya. Berarti nama-nama tersebut juga itu menggambarkan betapa Allah itu maha baik. Allah itu maha agung, maha indah. Nah, sehingga Allah itu mempunyai sifat nama-nama itu dalam Asmaul Husna. Dalil tentang Asmaul Husna yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Coba saudara Derajat untuk dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, ini dalil tentang Asmaul Husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, itu dalilnya Asmaul Husna itu terdapat pada Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Nah, itu dalilnya ya. Nanti kalian bisa pelajari juga di rumah atau dihafalkan bersama teman-temannya. Nah, tadi berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, kita mulai dengan yang pertama yang akan kita bahas. Asmaul Husna yang akan kita bahas, yaitu Al-Alim. Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Apa artinya Al-Alim? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Apa maksudnya? Coba ada yang bisa baca.
Ada yang bisa baca? Coba saudari Wina dibaca Al-Alim. Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dari sebelum atau sesudah sesuatu itu ada dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Allah mengetahui apa yang ada di hatinya. Nah, Al-Alim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak diketahui Allah. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Maha mengetahui semuanya. Apa yang ada di hati kita, Allah itu Maha tahu. Apa yang ada di pikiran kita, itu Allah Maha tahu. Nah, itu Al-Alim. Jadi Al-Alim itu artinya apa? Maha mengetahui. Sebelum Pak Guru lanjutkan, ada pertanyaan tentang Al-Alim? Silakan yang mau bertanya, Al-Alim. Ya, Sherly, apa Sher? Apakah Asmaul Husna bisa berpengaruh pada kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertanyaannya bagus nih, top. Apakah Asmaul Husna bisa berpengaruh pada perilaku kita? Ada yang bisa jawab? Apa, Tasya? Berpengaruh, contohnya lima mengetahui Ya. kita harus bersikap sesuai dengan ajaran Allah, misalnya tidak berbohong. Kata Tasya berpengaruh. Contohnya yang akan kita bahas ini, yang sedang kita bahas Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Berarti perilakunya kita tidak bohong. Ya, tidak curang. Nah, top berarti ya. Sherly sama Tasya, bagus. Tepuk tangan untuk Sherly sama Tasya. Dalil Asmaul Husna Al-Alim. Ya, coba Ananda Akbar untuk dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin min khatin illa ya'lamuha wa la habbatin fil dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, bagus, tepuk tangan untuk Akbar. Bacaannya sudah lumayan bagus. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu lauh mahfuz. Nah, itu dalil tentang Asmaul Husna Al-Alim. Terdapat pada Quran surah Al-An'am. Ayat berapa? 59. Ya, yang kedua kita fokus ke sini, Al-Kabir. Al-Kabir artinya apa? Maha teliti. Ya, Al-Kabir, Maha teliti. Oke. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya ia Maha teliti, Maha mengetahui semua perkara yang tersembunyi. Maha waspada. Ya, itu pengertian dari Asmaul Husna Al-Kabir. Allah Maha teliti. Jadi penciptaan yang Allah ciptakan itu dengan ketelitiannya, mencerminkan telitinya dalam merencanakan setiap detil penciptaannya. Tuh, ya. Jadi Al-Kabir itu Allah Maha teliti. Dalilnya itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. Am hasibtum
ang tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu Allah Maha teliti. Dalilnya dalam Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 16. Yang ketiga As-Sami'. As-Sami' artinya apa As-Sami'? Allah Maha mendengar. Apa maksudnya? Ada nggak yang bisa berpendapat? Allah Maha mendengar. Ada? Berarti Allah itu mendengar apa yang terbesit di hati kita. Apalagi yang diucapkan secara jelas. Ya, apa yang ada dalam hati kita, nurani kita ngomong apapun itu, Allah Maha mendengar. Nah, itu sifat dari As-Sami. Allah itu Maha mendengar. Jadi kalau berdoa itu tidak usah teriak-teriak. Ya, ada nggak kalian lihat misalkan orang yang ketika berdoa itu teriak-teriak? Ada? Ada yang pernah lihat? Nggak ada. Ya, jangan teriak-teriak. Nah, itu Allah As-Sami, Maha mendengar. Ya. Dalilnya, wallahu sami'un alim. Apa? Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, As-Sami apa artinya As-Sami? Ulangi, As-Sami artinya? Ya. Terakhir, Al-Basir. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Allah itu memiliki sifat Al-Basir. Ya, Maha melihat. Penglihatannya itu menjangkau segala sesuatu. Bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Jadi penglihatannya itu tidak terbatas, beda dengan manusia terbatas. Kita kalau jaraknya berapa meter, berapa kilo sudah tidak bisa melihat. Tapi Allah itu jarak berapapun, penglihatan Allah tidak terbatas. Karena Allah mempunyai sifat apa? Al-Basir. Allah Maha melihat. Nah, dalilnya itu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Nah, ini tentang Al-Basir. Ada pertanyaan? Kayaknya Ari ada pertanyaan Ri yang kemarin. Ada pertanyaan nggak? Ada. Apa Ari pertanyaannya Ri? Mengapa masih banyak orang yang berbuat salah sedangkan Allah itu Maha mengetahui kebenaran kita? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Mengapa orang masih berbuat salah, berbuat buruk, berbuat kejahatan, padahal Allah Maha mengetahui? Ada yang bisa nggak jawabannya? Ya Win, apa Win? Karena orang tersebut belum sadar kalau diawasi Allah. Kan ada orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar. Itu ada. Ya. Yang kedua ada nggak alasannya? Apa? Karena orang tersebut tidak punya ketaatan. Ini lebih-lebih ya. Karena orang tersebut tidak punya ketaatan yang mantap kepada Allah. Kalau taat, hindari perbuatan yang jelek. Ya. Itu taat yang mantap tuh. Ya. Jadi pertanyaan Ari sudah terjawab oleh Wina dan Kaila. Jelas, Ri? Ya, tepuk tangan untuk yang bertanya dan menjawab. Nah, Pak Guru kemarin sudah bentuk kelompok
silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk berkumpul. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, nanti kita diskusi. Yang pertama, kelompok 1 itu kelompok Al-Alim. Cari tentang perilaku pengamalan Al-Alim. Kelompok 2, Al-Kabir. Ya, cari contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Kabir. Kelompok 3, As-Sami, nanti tugasnya menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna As-Sami. Dan yang kelompok 4 itu Al-Basir, tugasnya menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Basir. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, siap? Ya. Oke, silakan mulai. Yeah. Sudah diskusinya sudah? Nah, sudah berarti ya. Nanti tadi ada diskusi yang menarik ya. Jadi nanti kalian bisa belajar juga percaya diri. Nah, hari ini atau setelah diskusi ini Pak Guru minta nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Nah, siapa yang mau duluan? Ya, kelompok 3, Asami. Ini ngacung nih Asami. Silakan kelompoknya Asami maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Asami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Asami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku pengamalan Asami, antara lain 1. Peka terhadap informasi, 2. Mendengar yang baik-baik, 3. Berhati-hati dalam berbicara, 4. Rajin berdoa kepada Allah. Nah, ini contoh dari Asami, berarti sudah bisa ya. Tepuk tangan Asami. Silakan duduk untuk kelompok Asami, luar biasa. Oke, setelah kelompok Asami ada lagi? Nah, kelompok 2 Al-Kabir. Oke, Al-Kabir silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Al-Kabir akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku pengamalan Al-Kabir, antara lain tidak menyebarkan berita hoax, melakukan aktivitas dengan teliti, menghindari ceroboh, dan selektif dalam menerima informasi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Kabir, luar biasa ya. Itu sudah bisa menyebutkan. Setelah Al-Kabir, siapa? Kelompok 1 dulu, Al-Alim ya. Oke, silakan Al-Alim untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Al-Alim akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku pengamalan Al-Alim, antara lain 1. Tidak berprasangka buruk, 2. Tidak berbohong, 3. Rajin belajar dan menuntut ilmu, 4. Tidak mencontek hasil ulangan teman. Oke, tepuk tangan untuk Al-Alim. Luar biasa Al-Alim ya. Kelompok terakhir, kelompok 4 ya.
Al-Basir. Ya, silakan kelompok Al-Basir untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Al-Basir akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku pengamalan Al-Basir. Antara lain, 1. Menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. 2. Menjaga diri dari perbuatan tercela. 3. Bersikap hati-hati. 4. Berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Ya, tepuk tangan untuk Al-Basir. Ya, silakan duduk kembali kelompok 4 Al-Basir. Berarti tadi sudah diskusi ya? Sudah dipresentasikan ke depan juga? Sudah. Pak Guru nilai tadi jalannya diskusi sudah baik, ya, terlihat aktif. Kemudian tadi contoh-contoh yang disebutkan juga sudah tepat. Nah, nanti contoh-contoh yang tadi disebutkan dari kelompok Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Siap. Tidak berlaku curang, tidak bohong, teliti, rajin belajar, ya, menjaga pandangan dan lain-lain. Itu harus diterapkan. Siap? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah mengerti semua ini, pinter-pinter nih muridnya nih. Oke. Nih, Pak Guru memanfaatkan teknologi ya. Tugasnya jadi tidak berbasis buku lagi. Hari ini silakan siapkan handphonenya. Nah, kita memanfaatkan teknologi belajarnya ya. Nanti kita belajar kuisis atau kuis. Siap? Paket datanya ada paket data? Ada. Nah, nanti kalau nggak ada siap ditransfer sama Derajat. Oke, Pak Guru kirim linknya. Pak Guru kirim linknya sebentar. Kirim link ke grup ya, ke grup kita. Oke, silakan dicek grupnya. Itu ada link yang sudah Pak Guru kirimkan. Silakan diklik linknya. Ini gimana? Mulai awal. Namanya. Sudah selesai bermain kuisisnya? Gimana? Seru nggak? Seru ya? Jawabannya atau pertanyaannya susah-susah nggak? Ada yang susah, ada yang gampang ya? Ada yang tembus peringkat 1 tadi ya? Tepuk tangan untuk Muhammad Iskandar tadi. Tembus peringkat 1. Ada yang peringkat 2 juga tadi ya? Itu nanti belajar kuisis kita. Oke. Ada pertanyaan? Tidak?
kita sudah di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan pada materi atau pembelajaran pagi hari ini tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yang dipelajari ada berapa? 4. Sebutkan. Terus mengetahui. Terus Al-Kabir. Terus berarti sudah difahami ya. Tadi sudah ditugaskan cari contohnya, semuanya sudah bisa. Terakhir harapan Pak Guru nanti contoh yang kita tadi tampilkan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap semuanya? Siap. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Materi pada pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang sholat ya. Tentang sholat. Itu materi yang akan kita pelajari. Nanti di rumah silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya atau hal-hal yang kita tidak mengerti terkait dengan sholat. Bisa difahami? Bisa? Kita sudah di akhir pembelajaran. Pak Guru mohon maaf apabila pembelajaran pada pagi hari ini masih banyak kekurangan. Nanti kita evaluasi bareng-bareng ya, supaya pembelajaran kita itu tambah hari semakin membaik, semakin baik. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan peralatan alat tulisnya dimasukkan ke tas. Nah, silakan untuk ketua kelas pimpin doa ulang. Ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya selamat baik juga. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti langsung pulang, jangan mampir kemana-mana ya. Oke, silakan.